Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada pertemuan kali ini kita akan diskusi tentang sistem informasi geografis, di mana ini adalah sesuatu barang yang bukan barang baru lagi ya di dunia kesehatan masyarakat. Bahkan ada banyak sekali analisis-analisis kesehatan masyarakat yang barangkali mungkin ada salah satu di antara kita yang sudah pernah melakukannya. Untuk itu kita diskusi lebih lanjut supaya lebih kenal lagi dengan sistem informasi geografis ini. Kita mulai dari definisi dulu, di mana WHO mengatakan bahwa sistem informasi geografis ini adalah sebuah sistem yang merekam, menyimpan, mengintegrasikan, memanipulasi, menganalisis, dan juga menampilkan data terkait posisi-posisi yang ada di permukaan bumi. Artinya dengan demikian kita bisa menghubungkan database-database yang terkait peta, terkait dengan permukaan bumi untuk menampilkan informasi, menampilkan spatial analysis, analisis spasial, atau juga mungkin mengembangkan model-model spasial. Kalau kita bicara spatial analysis, berarti ini berkaitan dengan tempat-tempatnya, space. Nah, kenapa kita harus menggunakan maps, harus menggunakan peta? Karena yang pertama itu, peta ini bisa menjadi tempat untuk merekam dan juga menyimpan informasi. Jadi kalau misalkan ada suatu wilayah yang luas sekali, sedangkan di sana ada banyak informasi yang ingin kita sampaikan kepada orang, kepada publik, maka kita bisa menggunakan peta untuk bisa mengelola, menempatkan, menyimpan informasi-informasi terkait tempat-tempat tersebut di suatu wilayah menjadi lebih mudah. Yang kedua adalah peta ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi dan menginvestigasi pola-pola spasial, pola-pola terkait keruangan, pola-pola terkait ruang ya. Jadi kita bisa dengan menganalisis ini kita bisa melihat ada hubungan ternyata terkait keruangan. Ternyata kita bisa menggarisbawahi penyebab atau proses suatu kejadian gitu ya terkait keruangan. Jadi keyword dari GIS ini, dari spatial analysis ini adalah space ya, keruangan-keruangan. Jadi kita bisa membatasi analisis kita itu pada suatu wilayah dan membagi wilayah tersebut pada ruang-ruang tertentu. Jadi kita lebih mudah untuk menganalisis kira-kira atau mengidentifikasi kira-kira apa yang menyebabkan suatu hal terjadi di masing-masing space-space tersebut. Yang ketiga adalah peta ini juga efektif untuk menampilkan informasi dan mengkomunikasikan temuan-temuan. Karena memang ya kalau misalkan kita menarasikan dalam bentuk teks, barangkali mungkin menghabiskan banyak sekali waktu, menghabiskan banyak sekali space untuk menulis. Tetapi dengan adanya peta ini kita bisa menyampaikan informasi yang kaya banget, banyak sekali informasinya, tapi dengan cara yang lebih atraktif, lebih mudah tentu ya, dan juga lebih mudah diingat biasanya, karena ini terkait dengan kewilayahan atau keruangan-keruangan dalam suatu wilayah. Nah, peta juga bisa menjadi alat komunikasi yang luar biasa hebat, karena apa? Ini khususnya bagi yang bisa menampilkan peta dalam bentuk yang informatif ya, kreatif dan informatif, karena bisa menampilkan hubungan-hubungan antara dua atau lebih variabel di dalam suatu ruang. Nah, ini yang bisa menjadi informasi bagi publik. Jadi kita mengolah data apapun terkait keruangan yang kita kelompokkan pada masing-masing ruang di dalam suatu wilayah sehingga kita bisa memberikan suatu informasi. Dan tidak hanya pada perbedaan ruang, tetapi kita juga bisa menampilkan pada ruang yang sama dari waktu ke waktu. Jadi kegunaan dari penggunaan peta ini sebetulnya sangat membantu, apalagi kita di kesehatan masyarakat berbicara pada kesehatan populasi atau masyarakat ya. Jadi atau kesehatan kelompok. Jadi kita bisa lebih mudah menampilkan informasi kepada publik ketika menggunakan peta ini. Karena kita bisa menghubungkan variabel dua atau lebih pada perbedaan variabel ataupun variabel yang sama di suatu wilayah yang sama tapi dalam waktu yang berbeda. Ini berikut adalah informasi tentang apa saja informasi-informasi yang biasanya digunakan terkait kesehatan. Yang pertama adalah tentang sumber polusi dan juga area-area terdampak. Kemudian penggunaan lahan dan juga ketersediaan dan juga kualitas air, sumber energi dan penggunaannya, serta sumber-sumber daya biologis. Ini adalah input-input atau apa ya, hal-hal terkait lingkungan yang sering sekali digunakan kaitannya dengan kesehatan. Nah, di sisi yang lain, WHO juga mengatakan sebetulnya dalam kesehatan masyarakat, bidangnya kita banget ini ya, jadi mengatakan bahwa sistem informasi geografis itu bermanfaat. Yang pertama adalah untuk menentukan distribusi geografis penyakit. Jadi kita bisa memapping penyebaran penyakit gitu ya, dari waktu ke waktu, dari wilayah ke wilayah, atau berdasarkan frekuensi, itu bisa menggunakan SIG ini. Kemudian analisis tren spasial dan temporal,
Ketiga, pemetaan populasi berisiko, karena kita bisa menggambarkan ya dengan faktor risiko suatu wilayah terhadap penyakit tertentu. Misal, kita bisa memetakan bahwa oh wilayah A dalam kelompok ini, ruang A dalam wilayah ini adalah kelompok paling berisiko. Ketika dia nanti memiliki faktor risiko yang paling banyak dibandingkan ruang-ruang yang lain di wilayah tersebut. Yang keempat adalah stratifikasi faktor risiko. Yang kelima, penilaian distribusi sumber daya. Keenam, perencanaan dan penentuan intervensi. Karena tadi sudah kita singgung juga sedikit ya dari definisi bahwa selain memetakan penyebab, kita juga menentukan bagaimana proses terjadinya itu suatu masalah, suatu kejadian. Nah, dengan adanya gambaran bagaimana kejadian dan penyebab terjadi, kita maka akan lebih mudah untuk mengintervensi masalah tersebut. Kemudian adalah monitoring penyakit. Ini adalah kemanfaatan dari sistem informasi geografis di dalam kesehatan masyarakat menurut WHO. Sedangkan menurut CDC ini lebih lengkap lagi ya teman-teman. Bisa lihat. Yang pertama adalah memonitor status kesehatan untuk mengidentifikasi masalah kesehatan yang ada di masyarakat. Oke, yang kedua adalah mendiagnosis dan menginvestigasi masalah serta risiko kesehatan di masyarakat. Ketiga, menginformasikan, mendidik, dan memberdayakan masyarakat mengenai isu-isu kesehatan. Biasanya kalau kita dihadapkan pada informasi yang proximity ya, ada faktor kedekatan dengan kita, kemudian dikasih tahu bahwa wilayah yang dekat dengan kita itu memiliki faktor risiko yang tinggi terhadap suatu penyakit, maka biasanya orang akan lebih mudah terbangun awareness-nya gitu. Nah, kalau terbangun awareness-nya, harapannya perilakunya juga sejalan dengan kesadarannya itu. Yang keempat, membangun dan menggerakkan hubungan kerjasama masyarakat untuk mengidentifikasi dan memecahkan masalah kesehatan. Serta yang kelima adalah membangun kebijakan dan rencana yang mendukung usaha individu maupun masyarakat dalam menyelesaikan masalah kesehatan. Jadi saya bisa mengatakan bahwa dengan menggunakan sistem informasi geografis ini, sama halnya dengan kita melakukan evidence based intervention ya di dalam kesehatan masyarakat. Karena informasi yang kita tuang di dalam justifikasi intervensi, di dalam menentukan sebuah intervensi, ada dasarnya. Kita mengkombinasikan data-data yang mungkin banyak variabelnya ya, bisa 2 atau lebih, dan kita gambarkan pada suatu wilayah, maka perlu upaya kebijakan supaya masalah ini bisa diselesaikan. Itu akan menjadi justifikasi yang sangat baik untuk kita melakukan intervensi, karena ini menjadi dasar gitu ya SIG yang kita lakukan ini. Kemudian kemanfaatan yang keenam menurut CDC adalah membangun perangkat hukum dan peraturan yang melindungi kesehatan dan menjamin keselamatan masyarakat. Ini kurang lebih mirip ya dengan yang barusan saya jelaskan. Kemudian yang ketujuh, menghubungkan individu yang menghubungkan pelayanan kesehatan yang dibutuhkan dan menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan tersebut jika belum tersedia. Coba kita bayangkan pada suatu wilayah, anggaplah mungkin daerah-daerah 3T ya teman-teman, remote area, ketika di sana ternyata pelayanan kesehatan sangat terbatas. Kita bisa membuat gambaran kunjungan dari pelayanan kesehatan tersebut oleh penduduk di wilayah tersebut. Nanti akan tergambarkan bahwa ada jarak paling jauh sekian kilometer. Atau mungkin ada wilayah yang dalam radius sekian kilometer tidak memiliki pelayanan kesehatan sama sekali. Nah, hal-hal seperti ini kan dapat menjadi input untuk kita melakukan justifikasi terhadap pengadaan atau peningkatan dari layanan kesehatan masyarakat gitu ya di suatu wilayah. Kemudian yang kedelapan, menjamin ketersediaan pelayanan kesehatan dan ahli kesmas yang berkompeten di bidangnya, mengevaluasi efektivitas, kemudian akses dan kualitas pelayanan kesehatan, kurang lebih mirip dengan yang tadi. Serta yang terakhir, penelitian untuk menciptakan temuan-temuan baru dan inovasi dalam memecahkan masalah-masalah kesehatan di masyarakat. Kalau misalkan kita aware ya teman-teman dengan banyaknya sekali jurnal-jurnal ilmiah yang menampilkan bagaimana faktor risiko dalam suatu penyakit di suatu wilayah digambarkan dengan menggunakan analisis spasial ini. Kita bisa melihat bahwa ternyata wow, di wilayah A itu memiliki banyak sekali faktor risiko, tetapi ternyata tidak ada upaya pencegahan yang cukup adekuat. Nah, kita bisa mengusulkan itu untuk menjadi suatu tempat untuk melakukan intervensi, karena kita punya data yang digambarkan dengan sangat baik. Kita menghubungkan berbagai variabel sehingga menguatkan kita untuk mengatakan bahwa ini adalah wilayah yang perlu segera diberikan upaya pencegahan supaya tidak terjadi penyakit, karena di sana memiliki banyak sekali faktor risiko. Itu adalah salah satu kelebihan dari kita menggunakan sistem informasi geografis ini. Sebetulnya tadi sudah kita singgung juga ya sedikit bahwa tidak hanya menghubungkan berbagai variabel di suatu wilayah, kita juga bisa menghubungkan satu variabel yang sama di suatu wilayah yang sama bahkan, tetapi dari waktu ke waktu. Kita bisa menggambarkan tren misalkan 10 tahun terakhir penyebaran penyakit demam berdarah di suatu wilayah.
kita bisa melihat bahwa ternyata dari suatu wilayah ini kelurahan A yang paling banyak kasusnya di 10 tahun terakhir. Kita bisa menginvestigasi kira-kira apa yang menyebabkan kasus di 10 tahun terakhir ini tinggi sekali di kelurahan A ini. Karena kita punya datanya gitu. Jadi memang kita di dalam JIS ini atau SIG ini memang mengkombinasikan database yang ada dengan keruangan, dengan spasial ini tadi. Itulah kenapa disebut dengan analisis spasial. Kemudian kita lanjut lagi pada, oke, ini ada sebuah kutipan yang menarik ya. Sistem ini maksudnya adalah sistem informasi geografis ini menjadi sesuatu yang sangat penting baik untuk mengakses, mengidentifikasi dan juga treatment atau intervensi terhadap masalah-masalah kesehatan terkait perbedaan area di suatu wilayah. Jadi area-area dalam satu wilayah yang memiliki karakteristik berbeda, memiliki faktor risiko yang berbeda, memiliki riwayat kasus yang berbeda, maka mungkin akan memerlukan treatment yang berbeda pula. Nah, justifikasi ini kalau kita narasikan dalam bentuk teks, mungkin akan membosankan sehingga tidak sampai pesan tersebut pada stakeholder gitu ya, pihak-pihak terkait ataupun kepada publik. Tetapi ketika kita menyajikannya dalam bentuk peta, kemudian kita menyajikannya dengan analisis spasial yang sangat komprehensif, kita layerkan gitu ya berbagai variabel di area-area pada suatu wilayah, maka akan kuat justifikasi kita mengatakan wilayah tersebut perlu diintervensi gitu ya. Karena kita sudah melakukan assessment dengan sistem informasi geografis ini gitu. Nah, ini adalah beberapa komponen penting di dalam GIS, yaitu yang pertama orangnya dulu, yaitu yang melaksanakan ya, yang menentukan batasan masalah yang akan dianalisis, kemudian yang juga akan menggunakan data ini, hasil analisis ini untuk intervensi misalkan gitu ya. Kemudian yang kedua adalah data. Data ini bisa berbentuk vektor seperti dot-dot, poin-poin, titik-titik, garis-garis ataupun polygon. Kemudian data raster itu juga bisa dalam bentuk gambar-gambar, potret-potret ini ya, penginderaan jauh misalkan. Kemudian analisis ini adalah proses kita menggunakan data-data spasial tadi, kita analisis untuk bisa menjawab pertanyaan yang sudah kita rumuskan di awal. Kita ingin memetakan tentang apa. Nah, analisisnya tentu harus disesuaikan gitu ya. Kemudian hardware ini adalah dukungan fisik terhadap sistem yang bisa memungkinkan kita melakukan analisis spasial ini. Kemudian ada lagi software. Softwarenya ada banyak sekali sebetulnya. Yang jelas software ini memudahkan kita untuk mengolah data-data spasial tadi ke dalam suatu wilayah, peta wilayah yang ingin kita analisis gitu ya. Nah, ini sebetulnya ada berbagai software yang populer terkait sistem informasi geografis dan mungkin teman-teman juga bisa melengkapi dan mencari lebih jauh. Bahkan kalau misalkan teman-teman ingin mempelajari secara otodidak pun bisa. Ya, bisa. Di mana belajarnya? Di YouTube itu ada banyak banget ya. Kita bisa mencari tahu bagaimana ketik aja tutorial dari masing-masing aplikasi ini, cara menggunakan aplikasi ini, maka kita akan terbantu sekali. Bahkan mungkin kalau misalkan teman-teman penasaran ingin menggambarkan suatu masalah kesehatan masyarakat di wilayah kita masing-masing menggunakan aplikasi-aplikasi ini, software-software ini, kita bisa dipandu dengan tutorial-tutorial yang ada di YouTube tersebut. Mungkin perlu dilatih ya, perlu dicoba ini oleh teman-teman sekalian. Nah, salah satu analisis spasial yang paling populer di dalam GIS itu adalah overlay, sistem overlay atau metode overlay, berlapis-lapis gitu ya. Overlay is a general method, metode yang paling umum untuk menganalisis berbagai kejadian yang ada terkait geografi. Oke, kalau misalkan kita, mungkin saya bisa langsung ke sini ya. Kita bisa lihat, oke, ini peta yang paling basic sekali ya. Kita pertama mungkin menggambarkan wilayah itu dari sumber perairan gitu ya, pengairan dari suatu wilayah, suatu area. Kemudian kita bagikan lagi pada wilayah-wilayah spot-spot atau area-area tertentu. Kemudian kita bagi lagi terhadap tanahnya, bagaimana kondisi tanah, topografi gitu ya, kualitas tanah dan sebagainya dari wilayah tersebut. Kemudian ketinggian, nah ini ada yang bukit, ada yang lembah di dalam suatu wilayah. Kemudian kita lengkapi dengan bagaimana potret dari wilayah tersebut secara lebih nyata gitu ya, dengan ada bangunan, ada penataan wilayah di sana. Ini adalah peta yang paling umum sekali saya rasa kita gunakan ya. Kita sering menggunakan peta-peta ini dari zaman sekolah dulu, sekolah dasar ataupun sekolah menengah, menggunakan gambaran-gambaran peta seperti ini. Ada layering di situ. Kita membuat peta yang bisa sampai pada ini ya, gambaran yang lebih nyata seperti ini, ada bangunan, penghijauan dan segala macamnya ini.
itu adalah proses layering. Ada overlay di situ, sehingga kita bisa menggambarkan. Nah, hal ini yang kita adopsi sebetulnya di dalam melakukan sistem informasi geografis untuk kesehatan masyarakat. Ini ada suatu jurnal yang menarik banget dari mahasiswa di Politeknik Negeri Batam ya, yang melakukan pemetaan terkait demam berdarah di Pulau Batam. Mereka menganalisis 3 faktor risiko, 3 variabel di dalam kejadian demam berdarah. Yang pertama adalah curah hujan, kedua adalah kelembapan udara, dan juga kepadatan penduduk. Pada layer yang pertama, mereka melakukan layering curah hujan di masing-masing area di wilayah tersebut. Kita bisa bilang yang merah ini adalah curah hujan tinggi, kuning ini adalah curah hujan sedang atau menengah, dan hijau ini adalah curah hujan ringan gitu ya. Kemudian pada variabel kedua atau faktor risiko kedua terhadap demam berdarah, yaitu kelembapan udara, di layering lagi, diulang lagi layeringnya. Dan dampak di sini bahwa dengan wilayah yang merah ini kelembapan udaranya sangat tinggi, sedangkan yang hijau ini adalah kelembapan udaranya rendah. Nah, untuk informasi kepada teman-teman sekalian, ketika kita melakukan batasan ya, membatasi kira-kira kapan kita sebut dia tinggi, sedang, rendah, itu kita tentu harus menggunakan dasar ya. Mungkin bisa dengan rujukan dari Kemenkes, WHO, atau mungkin teori-teori yang kuat untuk mengatakan bahwa ini angka untuk curah hujan tinggi, ini angka untuk curah hujan rendah, dan seterusnya. Kemudian faktor risiko yang ketiga yang menjadi variabel di dalam analisis spasial ini adalah kepadatan penduduk. Kita bisa lihat bahwa ada satu wilayah dengan kepadatan penduduk tinggi, selebihnya kepadatan penduduk sedang, dan yang kuning adalah kepadatan penduduk yang sedang ada yang kuning, dan yang hijau ini adalah kepadatan penduduk yang rendah gitu ya. Ini adalah ketiga faktor risiko dari kejadian demam berdarah. Sudah dijadikan layering, ada 3 layer berarti kan ya, curah hujan, kelembapan udara, dan juga kepadatan penduduk. Jadi ada 3 layer yang kemudian di overlay, ditumpuk menjadi satu supaya terlihat wilayah mana yang faktor risikonya tuh paling tinggi. Dan berikut adalah peta sebaran rawan penyakit demam berdarah dari ketiga layering tersebut. Bisa teman-teman lihat, ternyata wilayah yang tadi mungkin merah juga bisa jadi di sini hijau. Kenapa? Karena dia mungkin di variabel yang lain dia rendah, gitu ya. Jadi ketika 3 layer, 3 variabel dihubungkan terkait wilayah, kita akan bisa melihat warna merah itu ternyata ada di 2 wilayah misalkan. Nah, ini yang rawan demam berdarah nih, yang paling tinggi. Mana yang sedang, mana yang berat. Nah, ini akan menjadi salah satu masukan bagi kita semua bahwa ketika kita melakukan analisis data spasial, tentu kita harus menggunakan teori ya, harus menggunakan dasar. Kira-kira kita ingin menganalisis penyakit apa, penyakit tertentu tentunya, tapi kita harus tahu dulu kira-kira variabel-variabel apa yang harus ada. Dan kita harus mencari datanya. Semoga database-database ini cukup valid ya dan reliable untuk kita gunakan dalam analisis, sehingga kita bisa melakukan analisis spasial dalam suatu wilayah terkait area-area mana yang paling beresiko, area-area mana yang paling terdampak, sehingga kita bisa juga melakukan pemetaan intervensi terkait wilayah tersebut. Demikian saja mungkin untuk pengantar terkait sistem informasi geografis dan atau analisis spasial. Mungkin teman-teman akan saya lampirkan juga video-video lain ya yang bisa dipelajari lebih lanjut. Karena ada banyak banget sebetulnya video-video yang mengajarkan kita bagaimana cara melakukan, bahkan tidak hanya tentang konsep tapi bagaimana cara melakukannya. Terkait aplikasi juga tutorialnya juga sudah ada. Jadi dengan belajar ini kita akan terbantu banget untuk mendapatkan temuan-temuan dan inovatif terkait kesehatan masyarakat di dalam analisis spasial. Demikian saja terkait pengantar analisis spasial atau sistem informasi geografis untuk mata kuliah sistem teknologi dan informasi kesehatan ini. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Terima kasih untuk perhatiannya. Selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.